Halo, yuk belajar bersama dalam channel edukasi dan psikologi. Video ini dipersembahkan untuk semua sahabat-sahabat yang sedang menonton channel ini di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat pembelajar yang mau senantiasa bertumbuh dan menjadi pembelajar sejati untuk mencari jawaban setiap pertanyaan di benak sahabat-sahabat semua. Kali ini akan dibahas hubungan filsafat dan psikologi. Bagaimana hubungan kedua ilmu ini supaya menyegarkan pikiran dan memperluas wawasan sahabat-sahabatku semua yang sedang menonton channel ini. Sahabat-sahabatku semua, yuk cari tahu bagaimana korelasi antara psikologi dan filsafat. Apa dan bagaimana hubungan tentang kedua ilmu ini? Korelasi apa yang ada? Yaitu hubungan antara ilmu filsafat dan psikologi yang telah berkontribusi banyak bagi kehidupan manusia. Psikologi adalah bagian dari ilmu filsafat. Nah, apa ilmu filsafat itu sendiri? Pernahkah dalam benak sahabat muncul pertanyaan-pertanyaan menjelang tidur malam hari seperti mengapa aku terlahir di dunia ini? Atau pertanyaan lain, mengapa aku memiliki jalan pemikiran, cara pandang, atau persepsi yang berbeda dengan saudaraku? Atau mengapa aku merasa terkucil bila tidak bersama-sama dengan teman-temanku? Mengapa aku terkadang merasa menjadi orang yang paling penting menurut versi aku ya? Ada lagi, mengapa aku sangat menyukai bulu kelinci yang sangat lembut? Aku suka melihat bulu kelinci dan kelinci yang sedang melompat-lompat. Lalu, kemana jiwaku setelah aku mati? Kemana perginya jiwaku ini? Dan bagaimana wangi bunga dapat membuatku merasa sangat tenang, sangat rileks ketika aku mencium bau aroma bunga? Mengapa suara biola membuat aku sangat dicintai? Aku merasa dicintai loh ketika mendengar suara atau alunan biola. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang sahabat-sahabat semua memerlukan jawabannya dan menanti-nanti apa ya jawaban sebenarnya. Filsafat berasal dari bahasa Yunani dari kata philosophia, berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang hakiki, mencari jawaban atas semua pertanyaan di benak sahabat semua, yakni Anda. Meskipun bagi sebagian orang cara berpikir dalam ilmu filsafat dipandang sebagai sesuatu yang berbelit-belit, namun cara berpikir dalam ilmu filsafat ini terbilang sangat membuka wawasan. Filsafat menggali pemikiran dasar yang dikemukakan para filsuf yang menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul di dunia modern maupun masa dalam sejarah peradaban manusia. Tak salah jika ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu bagaimana mencari makna dalam berbagai macam hal, father of all science. Nah, kembali tentang psikologi yang menjadi bagian dari filsafat itu sendiri, yaitu dalam pencarian makna dalam berbagai hal tadi. Sangat erat hubungannya dengan jiwa dan benak yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa itu sendiri. Psyche berarti jiwa, dan logis atau logos berarti ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Apa itu jiwa? Nah, kita lihat ya, jiwa telah mendapat definisi yang cukup beragam. Jiwa ada kalanya dipakai untuk merujuk pada sesuatu yang menggerakkan, baik makhluk hidup atau benda mati. Jiwa dipakai untuk merujuk pada sesuatu selain dari raga manusia.
Jiwa juga dimaknai sebagai produk dari pergerakan atom, proses mengerti, memahami, atau disebut dengan proses kognitif. Jiwa adalah interaksi antara rangsangan atau stimulus dan respon. Dalam perkembangan, psikologi tidak lagi mempelajari jiwa secara utuh. Psikologi modern telah mereduksi bahasan psikologi menjadi hanya membahas perilaku semata. Dikutip dari Glassman dan Haddad, psikologi secara umum telah didefinisikan sebagai ilmu dari perilaku manusia. Bisa disebut dengan the scientific study of behavior, ilmu perilaku manusia. Dan berkembang lagi, dikutip dari Ratus, psikologi telah menjadi ilmu yang mempelajari tentang perilaku ditambah dengan proses mental manusia yang disebut dengan the scientific study of behavior and mental processes. Study of behavior berarti mempelajari tentang perilaku manusia. Dan study mental process adalah mempelajari proses mental dari individu. Perilaku secara umum bisa diartikan sebagai tindakan baik seseorang yang tercermin dari perilaku dan tutur kata yang baik. Sedangkan proses mental meliputi pengalaman internal yang dialami seseorang yang berupa aktivitas berpikir, merasa, dan membuat suatu persepsi. Dari situ kita akan lebih luas tahu mengapa persepsi kita berbeda dengan persepsi orang lain, sekalipun mungkin sahabat adalah anak kembar. Nah, apakah sudah jelas tentang hubungan filsafat dan psikologi? Sahabat, belajar ilmu psikologi bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Hal ini bermanfaat besar bagi pertumbuhan diri atau pribadi seseorang maupun pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Misal, sahabat memiliki pacar, relasi dengan pacar atau kekasih, atau sahabat sudah berkeluarga dan harus mendidik putra-putri kesayangan. Mungkin juga sahabat masih duduk di bangku SMP atau SMA yang memiliki segudang pertanyaan. Dengan tahu ilmu psikologi, cabang ilmu psikologi, dan ilmu terapan psikologi, saya percaya akan memberi benefit atau manfaat besar bagi kehidupan sahabatku semuanya. Mari kita sama-sama belajar, bertumbuh dan terus menjadi pribadi pembelajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.